Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin aku Anissa. Di video kali ini, aku bakalan menjelaskan tentang dasar-dasar pemrograman bahasa Dart. Oke, apa saja yang bakalan aku jelasin? Ada function parameter dan function yang menggunakan parameter, dan tidak ada parameter. Kemudian yang kedua, return type dengan parameter dan tidak dengan parameter. Kemudian yang terakhir ada pembuatan OOP, salah satunya adalah objek. Jadi yang bakalan dijelasin itu nanti ada kelas, ada objek, ada metode, dan ada constructor. Nah di sini biasanya di video sebelumnya aku menggunakan pakai Dartpad kan, Dartpad. Tapi untuk video kali ini kita bisa gunakan Visual Studio Code, yang dimana Visual Studio Code ini lebih mudah untuk digunakan karena dia mempunyai banyak extension yang bisa memudahkan kita untuk mengerjakan project atau apa. Ya setidaknya lebih enak dan lebih praktis menggunakan Visual Studio Code. Nah, untuk menggunakan pemrograman bahasa Dart, itu sebelumnya kalian harus download dulu extension yang namanya Dart. Nah, ini Dart Code yang dari Dart Code ini ya. Sama satu lagi itu Flutter. Nah, ini Flutter ini. Oh iya, sebelumnya juga kalian juga harus download yang namanya Dart ini. Nih, itu bisa kalian download itu di sini. Nah, kalian bisa download Dart SDK-nya di website dart.dev ini. Nah, klik yang ini ya. Terus tinggal diekstrak, kemudian dipindahkan ke program files. Nih, udah dipindahin filenya. Kemudian diklik, terus sampai muncul bin. Nah, terus ini kalian copy, ya kan? Terus kalian bisa buka yang namanya environment variable. Environment variable. Ya. Nah, ini itu bisa kalian buka, kemudian di bagian path kalian klik new, terus kalian copy di sini. Kalau udah tinggal diklik OK. Dan nanti di CMD kalian, nah ini tinggal kalian klik dark version dan bakalan keluar versinya berapa. Tuh. Ini aku udah install Dart SDK-nya. Tuh udah ada versi 3.2.3. Terus kalau udah, sini aku buat folder baru, itu namanya aku masukin foldernya di dalam folder Flutter Dart yang bagian tugas Dart ini. Nah, di sini. Nah, tadi langkah awal untuk bisa munculin file banyak ini, itu kalian tinggal cari show and run command, terus klik aja Dart new project. Terus nanti disuruh bikin nama projectnya. Di sini aku pikirnya tugas Dart. Terus nanti dia otomatis kebuat file banyak ini. Nah, untuk akses apa-apa itu kita buat yang namanya folder lib. Ya, jadi nanti kita mau buat akses apa-apa,
kita mau buat project gitu, itu bikinnya di folder lib. Tuh. Nah, terus ada lagi yang namanya extension kayak pubs. Nah, pubspec assist. Nah, pubspec assist. Jadi itu kayak install packet gitu loh. Misalnya kita mau install, dan klik dulu so and run command, terus cari pub. Nah, ini yang add atau update dependencies. Terus bisa kita mau download, di enter. Tinggal di enter. Tuh, bakalan keluar add update di enter. Sebenarnya di download di website juga bisa, tapi lumayan ribet untuk stepnya. Jadi extension pubspec assist ini memudahkan kita untuk download sebuah package yang diperlukan. Tuh nih, bakalan muncul versionnya. Tuh. Nah, oke, lanjut ya. Untuk yang pertama tadi, aku bakalan jelasin tentang function parameter dan no parameter. Yang pertama mungkin bakalan jelasin tentang function. Kita bikin file baru, new file di folder lib. Namanya function. Kayak function. Kayak function. Function apa ya? No parameter. Panjangnya nggak sih apa ya? Titik dot. Nah nih. Oke. Nah, yang namanya no parameter berarti kan parameter itu kan kayak gini ya. Misalnya kita bikin void main. Nah, yang namanya function berarti kan function itu kayak misalnya kayak nama void baru gitu, nama function baru. Berarti kita kan bikin function baru ya. Misalnya void, misalnya siswa. Nah, ini tuh disebut function. Gitu. Tapi kan kita kalau mau mengakses sesuatu, semuanya bakalan diproses di void main. Nah, nggak bisa kalau misalnya kita mau keluarinnya di void siswa. Misalnya, ini kita print hello. Terus kita running. Nah, itu run-nya aja juga nggak ada tuh. Kalau kita nggak pakai void main. Jadi ini void main itu perlu untuk memproses semua apa yang mau kita cetak. Nih. Nah, parameter itu kan ada di dalam kurung ini. Nah, kita kan mau jelasin, aku mau jelasinnya yang no parameter. Nah, ini nggak ada parameternya. Kalau ada parameternya kayak misal string apa namanya, nama variabelnya. Nah, ini tanpa parameter yang kosong ininya dalam kurungnya. Itu bisa kita langsung panggil nama functionnya siswa, ya kan? Nama functionnya siswa. Kalau kita run, mana nih? Nah, keluar hello-nya, kan? Hello world. Tuh, keluar kan hello world-nya. Nah, simple sih cuman gini aja. Kalau untuk function yang tidak ada parameternya. Itu. Nah, atau
misal mau kita tambahin sebuah variabel, misalnya namanya itu nama, Anissa gitu. Hello world, namaku adalah nama. Nah, keluar hello world, namaku Anissa. Ini buat function tanpa parameter. Ini kita ganti ini panjangan. Function aja. Nah, ini buat yang tanpa parameter. Terus selanjutnya, ini kita komen aja. Selanjutnya kita bakalan bikin yang menggunakan parameter. Nah, sama kayak tadi kita bikin void main-nya. Void main, kita kosongin dulu. Kemudian ada void, apa ya, misalnya data mungkin. Terus, nah, karena dia menggunakan parameter, berarti harus ada ini parameternya di dalam kurung ini. Misal, kita masukin dulu tipe datanya apa, misal string. Terus, ada apa ya? Ada nama misalnya. Terus integer, umur. Terus satu lagi, apa ya? Integer nilai. Nah, nah ini kita printing misalnya nama dolar, berarti dolar nama. Terus tadi lah umur, dolar umur. Terus terakhir ada nilai, dolar nilai. Nah, sama kayak tadi, kalau kita mau mencetak void data ini, berarti kita panggil kan? Apa yang kita panggil? Nama functionnya, yaitu data. Nah, otomatis kan dia masuk nama, umur, nilainya. Kenapa tiba-tiba ada ini? Karena tadi di dalam data ini kita masukin 3 parameter. Pertama ada nama, umur, dan nilai. Jadi, kita isilah sebuah value atau argumen dari parameter ini di dalam function void main. Nah, nama misalnya Anissa, umurnya integer ya, umur 18, nilainya mungkin 100. Oke, jadi udah, kalau kita running, bakalan keluar nama Anissa, umur 18, nilai 100, ya nggak sih? Tuh, ya kan? Nih. Terus gimana kalau kita balikin? Misalnya ini umurnya. Tuh, bentar. Karena kita sering jadi tadi nggak bisa belajar. Misalnya ini kita balikin. Nilainya di sini, umurnya di sini. Yang bakalan kecetak itu bakalan nama Anissa, umurnya 118. Nah, ini kan nggak sesuai. Jadi dia tuh mengikuti urutan.
Ya, jadi menyesuaikan urutan. Ini. Jadi apakah ada caranya kalau semisal kita isinya nggak sesuai urutan tapi bisa tercetak sesuai? Ada. Caranya itu eh nah, caranya itu ini kita komen dulu. Kita panggil juga datanya. Terus ini hapus ya. Kita masukin nama misalnya. Nama titik dua terakhir. Nah, kenapa merah? Kalau kita kasih datanya, nggak mau ya. Oh, ini kita lupa kurung kurawal. Nah, dikasih kurung kurawal juga sama koma. Tanda tanya. Jadi tanda tanya ini maksudnya, nggak harus tanda tanya sebenarnya juga nggak apa-apa. Cuma tanda tanya ini supaya pilihannya itu kalau dia nol, dia nggak bakalan error. Kita kasih. Nah, misalnya terus kita balikin misalnya nilai dulu. Nilainya 100, terus umurnya 18. Nah, kalau kita running, nah dia tetap nggak kebalik kan walaupun nilainya di sebelah sini. Kalau misal kita ganti aja nilainya di sini, nilai 90, namanya di sini, nama Anissa. Nah, kalau kita running, nah tuh tetap kan. Nah, jadi supaya dia bisa memasukkan value itu berdasarkan posisinya, maksudnya tuh walaupun dia ngacak gini nggak sesuai tapi dia tetap memposisikannya, itu kita pakai kurung rawal kayak gini. Lalu kalau kita hapus tanda-tandanya, tuh merah dia. Makanya kita pakai tanda tanya juga. Tuh. Kalau kayak gini kan dia cuma nyetak tapi dia bisa nyetak tapi nggak berurutan. Kalau ini bisa. Tapi karena kita pakai burung kerawal, jadi kita harus panggil nama parameternya apa sesuai sama dengan yang ini. Kalau misal kita bedain ini yang double itu tuh nggak bisa kan. The name parameter is not defined. Nggak ada nama parameter yang nilainya yang tulisan ini. Itu. Nah itu untuk function dengan parameter. Bedanya cuma ada parameter aja di sini. Terus value-nya diisi di bagian void main-nya. Oke. Ya, selanjutnya. Oke, kita bakalan bahas yang bagian return type dengan parameter dan tidak pakai parameter. Kita bikin file baru aja, namanya return type. Nah, oke, yang pertama tanpa parameter dulu. Oke.
biasa kita buat void main. Oh. Tuh. Kita kosongin dulu, terus return type itu turunan tipe data. Berarti kita langsung aja misal string apa ya, misal makanan kali ya. String makanan. Terus string makanan. Nah, ini. Terus isinya misalnya return langsung. Return. Hai Anissa. Nah, kemudian gimana kita manggil function ini? Kalau tadi kan kita bisa langsung aja makanan. Nah, ini kan. Bisa kan? Tuh nggak keluar apa-apa dia. Jadi caranya, nah biasanya kalau kita tuh pakai return type, ini kita bungkus dulu makanannya pakai sebuah variabel gitu. Kalau gini dong kan kosong ya. Kalau tadi kayak function tadi kan dipanggil aja nih tanpa kita print mainnya di sini, karena kita ngeprintnya di sini itu keluar kan. Kalau di sini kan di return type data ini dia bukan ngeprint tapi nge-return. Tuh kalau kita running dia nggak keluar apa-apa. Misal kita print makanannya kanan. Tuh keluarnya closure string from function makanan set. Nah, jadi biasanya buat apa namanya? Buat return type data ini kita bungkus dulu dia pakai variabelnya string dulu. Kita panggil return type datanya. Terus baru kita print. Apa yang kita print? Yang udah kita bungkus tadi pakai variabelnya itu bentuk. Terus di koma. Kalau kita running, tuh keluar. Hai Anissa. Ini tanpa parameter kan? Nggak ada parameter di sini. Gitu. Nah, jadi harus kita bungkus dulu pakai variabel. Baru kita panggil nama functionnya di dalam variabel. Terus kita print nama variabel yang udah kita bungkus function tadi. Oke. Segini aja, lanjut. Yang bagian pakai parameter. Kayak biasa di invite main. Oke, kita kosongin. Terus kita bikin void minuman misalnya. Kok void ya? Return type ya? Berarti apa ya? Misalnya string teman. Karena dia pakai parameter, berarti pasti ada. Kenapa ini masih merah? Tuh. Karena belum ditambahin di turn. Tuh. Nah, tadi kan pakai parameter, berarti di sini ada sebuah parameter di dalam kurungnya. Misalnya string nama. Kemudian kalau kita masukin integer bisa nggak ya? Oh bisa. Integer harga.
bisa. Terus string apa lagi? Rasa. Oke, udah. Terus kita bikin deh apa ya misalnya minuman dolar, di dolar nama, minuman rasa, di dolar rasa, harganya adalah dolar harga. Nah ini, nah karena dia pakai parameter, ya kan, dia kan pakai parameter ya. Kita bisa bikin apa namanya? Bentar. Nah, ini kita panggil aja. Oh ya, karena kan return type, kita bungkus dulu kan pakai variabel buat panggil functionnya. String hasil misalnya, terus udah muncul juga di sini. Misalnya jos. Terus harganya berapa ya? 5.000 misal. Rasa bukan. Iya. String datanya. Terus tinggal kita print. Yang kita print adalah hasil. Tinggal kita running. Oh iya. Maaf. Nah, K itu kan termasuk string ya, jadi nggak bisa. Ini aja rasa pekan harganya adalah 5.000 tuh. Tapi yang kita bahas tadi ya, kalau kita buat kayak gini kan itu nggak sesuai urutannya. Caranya itu kita bungkus dulu, misalkan dia pakai var namanya Josh, terus var harganya misalnya GoPay 5.000, terus var rasanya apa ya, rasa susu string ya. Terus kita bungkuskan ya, string terus hasil sama dengan panggil nama variabelnya minuman, terus kita panggil ini, so ini nama harga rasa. Udah. Terus kita print. Dan kita print apa? Hasil. Kalau kita running, tuh minuman jus rasa susu harganya adalah 5.000. Kalau kita ubah-ubah di sini rasanya, terus di sini namanya, terus di sini harganya. Oh iya, karena kita kan udah deklarasiin ini ya. Oh iya, nggak bisa. Soalnya, bentar. Ini deh, string sama string ini. Berarti ini misalnya rasanya di sini, terus di sini namanya di sini. Kalau kita running, tuh. Bentar. Kebalik ya, bentar. Oh, kayaknya running lagi. Kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya harus
Kalau misalnya kita kasih tulis, aku coba-coba ya. Terus soalnya di sini rasa, kita komen aja ya ini. Apa ya? Kasih tanda tanya dulu. Coba rasa, ini kita balikin ya. Soalnya rasa coklat. Rasa coklat. Terus apa tuh harga? Harganya 5.000. Terus sama rasanya, rasa namanya susu. Oke, ini bisa nggak ya? Kalau kita balikin, tuh minuman susu rasa coklat harganya dari, oh bisa. Kalau tadi rasa alpukat, minumannya jus. Ini kita balikin ya. Tuh tetap bisa. Oh ternyata terus kita bikinnya di sini. Terus pakai kurung kurangan, nggak bisa. Kalau kayak gini dia tetap harus berurutan. Gitu. Kalau semisal ini kita ubah jadi integer sama nggak bisa, karena di parameter kedua kita udah atur dia integer. Ya gitu sih, hampir sama kayak function, cuma dia pakainya return bukan print. Printnya nanti di void main dan harus dibungkus dengan variabel terlebih dahulu. Oke, udah lanjut ya. Oke, lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu jelasan tentang materi, kelas, objek, method, dan constructor. Oke. Sebenarnya apa sih ini kelas, objek, method, dan constructor itu? Sebenarnya ini salah satu dari materi tentang OOP, Object Oriented Programming. Yang dimana tadi bahasannya tentang objek. Di objek itu menggunakan kelas. Kalau nggak salah ya, karena aku masih belajar. Jadi nanti untuk untuk pembuatan di Flutter nanti, ini bakalan selalu ada kelas, objek, method, dan constructor itu bakalan ada. Tuh. Yang aku pelajari tadi sih itu. Ini bakalan selalu ada ini. Nah, kita coba buat ya. Misalnya kita buat kasusnya tentang apa ya misalnya? Apa ya misalnya? Mahasiswa aja. Mahasiswi deh. Mahasiswi. Nah, kan tadi belajar kelas ya. Materinya tentang kelas. Tuh. Jadi kita bakalan bikin kelas. Nah, nama kelasnya itu misalnya mahasiswa. Jadi untuk pembuatan nama kelas juga, dia harus menggunakan tanda yang diawali dengan huruf besar, yaitu M-nya besar. Ya kan? Oke, terus kita masukin sebuah properti. Misalnya mahasiswa ini
ada properti stringnya, kita pakai tanda tanya supaya aman kalau dia datanya nullable. Jadi tanda tanya ini artinya opsional, yang dimana dia kalau datanya null itu nggak apa-apa, dia nggak bakalan error. Paling sering nama, koma, terus apa lagi ya, string jurusan, dan terakhir integer apa ya, IPK misalnya. Nah ini properti. Oke. Nah ini untuk kelas. Oke ya. Dan apa ya, kelas itu juga temenan sama yang namanya objek gitu. Misalnya gini, ini untuk materi, ini untuk penulisan kelas, nama kelasnya pakai huruf gede, terus kita tulis dulu propertinya apa, kemudian kita menuju ke objeknya. Berarti, nah apa ya, untuk bisa masukin atau ngeprint datanya itu, kita bakalan bikin file. File apa? Ingat tadi kalau kita mau memproses atau mencetak semua data, dia ada di void main. Nah, terus kita panggil nih di objek ya. Kita panggil nama kelasnya, yaitu mahasiswi. Terus kita bikin objeknya. Objeknya mahasiswi pakai huruf lower camel case, yang dimana dia diawali dengan huruf kecil. Lower camel case mana? Terus kita panggil lagi nama kelasnya yang ada nih, ada autocomplete-nya. Tuh. Setelah itu kita isi value-nya. Caranya kita panggil objeknya mahasiswi titik. Nah, keluarkan nama jurusan IPK. Nama misalnya kita isi nama Anissa lagi. Terus mahasiswi titik jurusannya TRPL. Terus misal mahasiswi titik IPK, misalnya IPK-nya berapa ya? Integer kan ya? Enggak sih, nah integer kan? Misalnya 4 ya. Oke, terus tinggal kita print. Misalnya nama mahasiswi gelar, kita panggil mahasiswinya titik nama itu dengan jurusan dolar, terus mahasiswi titik jurusan titik dengan jurusan mendapat IPK dolar, mahasiswi titik IPK. Nah ini, jangan lupa titik koma. Kalau kita running, tuh keluar kan nama mahasiswi Anissa yang jurusan TRPL mendapat IPK 4. Nah, gini untuk materi objek. Tuh, kita bikin dulu nama kelasnya, terus nama objeknya, terus nama kelasnya lagi, tapi pakai yang kurung kurawang. Terus jangan lupa kita bikin propertinya dulu. Nanti tinggal kita panggil propertinya di void main-nya. Terakhir, metode dan konstruktor. Oke, kita bakalan bikin konstruktor dulu. Nah,
Untuk method dan konstruktor itu diaksesnya di dalam kelas. Jadi kita panggil nama kelasnya mahasiswi kan. Nah, untuk konstruktor ini dia sama seperti tentang parameter. Jadi kita isi nama parameternya dulu di sini. Gitu. Misal, nah ini. Misal parameternya ada string dengan nama, terus string, jurusan, terus integer, IPK. Kayak gini. Nah, untuk konstruktor ini dipakai turunan data. Dia pakai this, titik, nama, ini sama dengan nama. Nah, this nama ini asalnya dari kelas. Kalau nama ini asalnya dari nama parameter ini. Itu kan salah. Lanjut, this jurusan sama dengan jurusan. Terus this IPK sama dengan IPK. Nah, udah kayak gini. Udah kan ya, terus ini udah kayak gini. Ini udah kita bikin nih untuk parameternya. Terus kita akses deh di main kan. Nah kan apa-apa kita aksesnya di main. Tuh dia bilang ada argumen di dalamnya. Nah kita jangan pakai yang ini. Kita paste aja. Paste komen. Sama kayak tadi, kita panggil nama kelasnya, terus kita bikin nama objeknya. Terus sama dengan panggil lagi nama kelasnya. Nah, langsung ada tuh, dia minta isi argumennya. Namanya misalnya, apa ya? Sabrina. Jurusan. Oke, jurusannya misalnya RPL. IPK-nya misalnya 4 juga deh. Nah, udah kan ya? Tinggal kita print halo, namaku tadi dolar kurung berawal, panggil nama objeknya, titik panggil nama nama parameternya. Halo, namaku ini. Aku mengambil jurusan dolar mahasiswi titik jurusan. Kan? Aku mengambil jurusan dan alhamdulillah dapat PK dolar mahasiswi titik IPK titik koma. Apa yang keluar? Oke, coba kita running ya. Tuh, halo namaku Fatimah. Alhamdulillah dapat IPK 4. Tuh, ini juga bersifat berurutan kalau nggak salah. Kalau kita isi di sini RPL. Sini namanya. Tuh, jadi dia harus berurutan. Mungkin kalau nggak mau berurutan, memang harus berurutan sih. Coba ya kalau pakai kurung berawal. Terus di sini panggil. Oke.
coba-coba ya. Nah, misalnya terus string ya. Terus apa lagi sih? Nama jurusan ya. Jurusannya DI misalnya. Terus IPK. IPK-nya misalnya 4. Kalau gini tetap bisa jalan nggak sih? Oh bisa. Nah, misal kita ganti di sini jurusan. Di sini jurusan RPL. Nama bisa nggak ya kalau kita acak? Oh bisa. Nah, kalau nggak mau acak sama kayak tadi caranya. Kita tambahin kurung kerawal. Terus karena pakai kurung kerawal kita panggil nama variabelnya. Nama parameternya. Gitu. Udah cukup. Itu untuk constructor. Caranya kayak gini, buat dulu turunan tipe datanya, dan jangan lupa bikin dulu parameternya, kemudian baru langsung bikin. Kalau untuk objek, dia kayak gini langsung, tanpa bikin parameter. Gitu. Dan yang terakhir adalah method. Method gak sulit. Kita bikin void dalam kelas. Void apa ya? Void mahasiswa belum ada kan? Void mahasiswa aja. Mahasiswa. Nah ini kita langsung nge-print datanya. Misalnya berdasarkan ini nih. Ini. Berarti hey, kenalin aku di dolar nama ya kan? Tuh. Aku di jurusan dolar jurusan dan aku dapat IPK dolar IPK. Jangan lupa titik koma. Nah, jadi metode itu komentar. Nah, metode itu ini metode ya, kita tandain. Metode artinya dia tuh sebuah fungsi atau void yang melakukan sebuah data objek atau data constructor. Gitu. Misalnya kita pakai ini nih, yang pakai constructor. Ini constructor ya. Tinggal kita print aja. Bukan print sih. Kita panggil nama voidnya tadi mahasiswi. M-nya kecil. Titik. Tadi nama functionnya adalah bukan mahasiswi ya. Oh iya benar. Mahasiswi. Ini nama objeknya mahasiswi titik. Nama functionnya juga mahasiswi. Mahasiswi itu yang ini nih. Ganti aja apa ya? Void method aja nih. Kita ganti method. Dan nggak pusing. Nah, kalau kita jalanin, bakalan keluar nih. Hey, kenalin aku Nisa. Tuh, keluar kan? Aku di dolar aku dapat IPK 4. Nah, dia sesuai dengan data ini.
Tuh. Dia juga bisa akses data yang objek. Coba ini kita pakai yang ini ya, datanya. Nah, kita ganti deh. Maria. Kalau kita running, tuh, keluar kan? Nah, jadi dia sebuah fungsi yang melakukan yang melakukan sebuah operasi data objek atau constructor. Tinggal dipanggil aja nih ini di sini. Tapi value ini itu dapat dari sini. Terus caranya kita cetak, panggil nama objeknya, terus nama functionnya. Nah itu keluar. Oke. Terima kasih teman-teman. Itu adalah penjelasan tentang kelas, objek, constructor, dan metode pada bahasa Dart. Mohon maaf jika terdapat penjelasan yang ternyata itu salah, karena di sini aku masih belajar dan masih harus belajar. Oke. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dari penjelasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.